Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Helmi Zuraida, NPM 19 10 30 10 83. Saya sendiri, Diva Meriska, NPM 19 10 30 10 85. Ada Rika Setianingrum, NPM 19 10 30 10 86. Dan Fitria Anis Hidayati, NPM 19 10 30 10 88. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bentuk perencanaan, sistematika, dan teori penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, yang pertama yang akan dibahas itu adalah bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran. Nah, jadi guru yang berperan sebagai perencana itu harus dapat memutuskan bentuk perencanaan apa yang cocok, yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang dibebankan kepada guru. Nah, menurut Makean dalam Omar Hamalik tahun 1980 membagi bentuk-bentuk perencanaan ke dalam 3 bagian. Nah, 3 bagian bentuk perencanaan menurut Omar Hamalik yang pertama itu ada perencanaan jangka panjang atau long range planning. Nah, dalam perencanaan jangka panjang ini, perencanaan ini dimaksud untuk mengembangkan dan memelihara perspektif yang berkenaan dengan konsepsi secara menyeluruh tentang pembelajaran yang akan diberikan. Nah, karena itu guru perlu memiliki keterampilan untuk mengembangkan unit sumber dan unit pembelajaran yang memuat organisasi pembelajaran. Nah, yang kedua ada perencanaan jangka pendek atau short range planning. Nah, dalam perencanaan jangka pendek ini harus fleksibel dan adaptif dan harus terarah pada kegiatan pembelajaran harian dalam kelas. Nah, yang terakhir itu ada unit pembelajaran atau unit lesson yang dikenal dengan satuan pelajaran. Nah, dalam perencanaan ini hendaknya siswa itu diberikan semacam kesempatan untuk nantinya siswa tersebut itu dapat memberikan kontribusinya terhadap perencanaan. Nah, kesempatan ini akan turut memperkaya kemungkinan untuk mencapai tujuan instruksional. Perangkat pembelajaran. Apa sih itu perangkat pembelajaran? Perangkat pembelajaran merupakan suatu perencanaan yang dipergunakan dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, seorang guru pada suatu satuan pendidikan wajib menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap dan sistematis agar pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Perangkat pembelajaran juga dapat diartikan sebagai alat kelengkapan yang digunakan untuk membantu pembelajaran. Dalam hal ini, perangkat pembelajaran yang digunakan adalah silabus, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan LAS atau Laporan Aktivitas Siswa. Lalu sistematika perangkat pembelajaran itu merupakan urutan dalam menyusun perangkat pembelajaran. Berikut ini adalah sistematika dari RPP. Yang pertama terdapat identitas RPP yang meliputi sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Selanjutnya kompetensi inti, kompetensi dasar. Pada setiap KD dikembangkan indikator atau penanda. Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI 1 dan KI 2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai, sikap, dan gejalanya dapat diamati sebagai dampak pengiring dari KD pada KI 3 dan KI 4. Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI 3 dan KI 4 dirumuskan dalam bentuk perilaku spesifik yang dapat diamati dan terukur. Berikutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Dan selanjutnya, materi pembelajaran.
Nah, materi pembelajaran ini dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru atau sumber lainnya yang berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. Berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama itu meliputi kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti. Kegiatan inti ini seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengumpulkan. Lalu kegiatan penutup. Pada kegiatan terus pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini juga sama seperti pertemuan pertama, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan intinya, terus kegiatannya mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, mengkomunikasikan. Dan pada kegiatan inti ini, kelima pengalaman belajar itu tidak harus muncul seluruhnya dalam satu pertemuan, tetapi dapat dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, tergantung cakupan muatan pembelajaran tersebut. Lalu tentu saja ada kegiatan penutupnya, dan hal tersebut berlangsung pada pertemuan seterusnya. Yang berikutnya adalah penilaian, pembelajaran, remedial, dan pengayaan. Di dalamnya ada teknik penilaian, instrumen penilaian pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Yang selanjutnya yaitu teori penyusunan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran memiliki peranan penting bagi seorang guru sebelum memulai proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam mengolah proses belajar mengajar diantaranya silabus, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian LAS atau lembar aktivitas siswa. Yang pertama, silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang pengembangan kurikulum yang berisikan identitas mata pelajaran, SK, KD, indikator materi pokok, kegiatan pembelajaran, kemudian alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi SI untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Namun pada kurikulum 2013 silabus telah dikembangkan oleh pusat sehingga guru tidak perlu lagi mengembangkan silabus. Kemudian yang kedua RPP. Setelah silabus tersusun, berikutnya guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP merupakan perangkat pembelajaran yang berisi perencanaan dalam kegiatan pembelajaran. Perencanaan ini harus dibuat sendiri oleh guru sebelum memasuki kelas sehingga menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, lembar aktivitas siswa atau LAS. LAS merupakan kata lain dari lembar kegiatan siswa atau LKS. LAS ini digunakan sebagai panduan siswa untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah dalam menemukan konsep dan pengetahuan baru. Selanjutnya, dalam silabus minimal harus memuat sebagai berikut. Yang pertama ada identitas mata pelajaran, kemudian identitas sekolah, kompetensi inti yang merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang harus dipelajari peserta didik. Kemudian ada kompetensi dasar, tema, materi pokok, kemudian pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya, dalam lembar aktivitas siswa atau LAS,
harus memperhatikan komponen yang ada. Yang pertama ada komponen isi. Nah, aspek yang harus dipenuhi dalam komponen isi ini harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, kemudian sesuai dengan perkembangan anak, kebutuhan bahan ajar, substansi materi pelajaran, dan sesuai dengan nilai moral dan nilai sosial. Selanjutnya komponen kebahasaan. Aspek yang harus dipenuhi yaitu keterbacaan, informasi jelas, sesuai bahasa Indonesia yang baik, dan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Yang ketiga ada komponen penyajian, dan aspek yang harus dipenuhi yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, urutan penyajian, memberikan motivasi dan daya tarik, kemudian interaksi dan informasinya lengkap. Dan yang terakhir adalah komponen kegrafikan, yaitu menggunakan font, jenis dan ukuran yang sesuai, tata letak, ilustrasi, gambar atau foto, dan sesuai tampilan. Selanjutnya, dalam penyusunan RPP itu ada beberapa langkah. Yang pertama ada mengkaji silabus. Dalam pengkajian silabus ini meliputi KI dan KD, materi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua ada merumuskan indikator pencapaian KD pada kompetensi inti. Kemudian penentuan materi pembelajaran ini dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru atau sumber belajar lain. Yang keempat yaitu menjabarkan kegiatan pembelajaran. Ini menjabarkan kegiatan yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan saintifik. Kemudian yang kelima itu menentukan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus. Yang keenam yaitu pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup, teknik, dan instrumen penilaian serta membuat pedoman penskoran. Yang ketujuh ada menentukan strategi pembelajaran remedial. Ini dilakukan setelah penilaian dan dilakukan secara segera. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir yaitu menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran. Mungkin ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas tutur kata yang tidak berkenan dan materi yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.